Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut saya akan membacakan PPT Tugas Penelitian Bahasa untuk Proyek Analisis Kesalahan dalam Berbahasa Indonesia. Present by Fitria, dosen Dr. Muassisa Jadidah. Penelitian Bahasa Indonesia, nama Fitria, NIM 4012241011. Mata kuliah Bahasa Indonesia, Prodi Pendidikan Kejuruan Ilmu Pendidikan PAUD, sumber data, skripsi mahasiswi Fakultas Ekonomi Universitas Semarang, 2024 oleh Diah Ayu Cahyaningrum, dengan judul Pengaruh Kualitas Produk, Persepsi Harga, dan Promosi terhadap Keputusan Pembelian Smartphone Samsung. Studi pada konter CM Seluler Merangin Demak. Kesalahan ejaan dan analisis pembenaran. Ke-1, elektronik menjadi elektronik, terkini menjadi terkini, efisiensi menjadi efisiensi, pelengkapan menjadi pelengkap, menunjukkan menjadi menunjukkan, di mana dipisah di spasi mana, nama juga menjadi namun juga, mempengaruhi menjadi memengaruhi, di setiap menjadi di spasi setiap, di mana dipisah di spasi mana, melakukan menjadi melakukan, masuk di akal menjadi masuk akal, aksesoris HP menjadi aksesori HP, servis smartphone menjadi servis smartphone, di atas dipisah spasi di spasi atas, berturut-turut menjadi berturut-turut, istilah handphone jadi smartphone untuk penggunaan istilah yang lebih formal dan relevan. Kesalahan ejaan dan analisis pembenaran. Signifikan parsial menjadi signifikansi parsial, penyesuaian frasa, skor rata-rata, menghilangkan spasi yang tidak diperlukan, pesaing lain menjadi pesaing lain, sosial media menjadi media sosial, word of mouth menjadi word of mouth, objek menjadi objek, kepada responden menjadi pada responden, sisanya 27,4% menjadi sisanya 27,4%, populasi yang luas menjadi populasi yang lebih luas, keputusan pembelian penambahan koma pada lebih banyak, menunjukkan menjadi menunjukkan. Berikutnya kalimat efektif, data kesalahan dan analisis pembenaran. Yang pertama, di era modern seperti ini, teknologi semakin hari semakin berkembang dengan pesat. Menjadi di era modern ini, teknologi berkembang pesat. Salah satu perangkat teknologi informasi dan komunikasi yang mengalami perkembangan pesat adalah telepon seluler atau smartphone. Menjadi, salah satu perangkat teknologi yang berkembang pesat adalah smartphone. Smartphone merupakan alat elektronik yang sangat penting bagi semua orang, karena smartphone mempunyai fungsi khusus dan mudah dibawa kemana-mana dengan ukuran yang sangat pas untuk digenggam atau disimpan di dalam saku. Menjadi, smartphone adalah perangkat elektronik penting bagi semua orang karena fungsinya yang khusus dan kemudahan untuk dibawa kemana saja, dengan ukuran yang pas untuk digenggam atau disimpan di saku. Selanjutnya, saat ini smartphone telah menjadi kebutuhan dalam hidup seseorang, mulai dari anak kecil, remaja, hingga orang tua. Menjadi, saat ini smartphone telah menjadi kebutuhan hidup bagi semua kalangan, mulai dari anak kecil hingga orang tua. Selanjutnya, fenomena yang muncul akibat perkembangan sarana telekomunikasi yang semakin pesat, sesuai dengan kebutuhan masyarakat, membuka peluang bagi perusahaan untuk memproduksi smartphone sesuai dengan keinginan masyarakat. Menjadi, perkembangan pesat sarana telekomunikasi sesuai dengan kebutuhan masyarakat membuka peluang bagi perusahaan untuk memproduksi smartphone yang sesuai dengan keinginan konsumen. Selanjutnya, ada peluang yang sesuai sangat besar untuk menjadikan bisnis lebih kompetitif untuk menangkan persaingan dengan mengetahui, memperhatikan dengan baik, dan mampu mengetahui apa yang dibutuhkan. Menjadi,
terdapat peluang besar bagi bisnis untuk menjadi lebih kompetitif dengan memahami dan memperhatikan kebutuhan pasar. Selanjutnya, terlebih ditambah dengan tarif layanan Samsung di Indonesia semakin murah dan diperkirakan akan lebih terjangkau, serta harga telepon seluler atau ponsel Samsung keluaran baru pun kian murah, sehingga penggunanya tidak hanya konsumen kelas atas. Menjadi, selain itu tarif layanan Samsung Indonesia semakin murah dan harga ponsel Samsung terbaru pun semakin terjangkau, memungkinkan pengguna dari berbagai kalangan. Selanjutnya, di mana perusahaan dapat menciptakan nilai bagi pelanggan dan membangun sebuah hubungan dengan pelanggan. Yang kuat mengambil nilai dari pelanggan sebagai imbalan adalah sebuah pemasaran. Menjadi, pemasaran adalah proses di mana perusahaan menciptakan nilai bagi pelanggan, membangun hubungan yang kuat, dan mendapatkan imbalan berupa nilai dari pelanggan. Selanjutnya, manajemen pemasaran adalah program yang digunakan pengelolaan usaha guna memaksimalkan kinerja dan mencapai tujuan yang dicapai dengan mendapat laba yang maksimal. Manajemen pemasaran adalah program untuk mengelola usaha, memaksimalkan kinerja, dan mencapai tujuan dengan memperoleh laba maksimal. Selanjutnya, konsumen tentunya tidak akan membeli produk yang tidak bisa memenuhi harapan. Lain halnya produk yang mempunyai kualitas baik, memiliki karakteristik yang berbeda, dan memiliki spesifikasi yang sesuai keinginan akan membuat konsumen tertarik dan merasa puas. Maka tinggi keinginan konsumen untuk melakukan pembelian. Menjadi, konsumen tidak akan membeli produk yang tidak memenuhi harapan. Sebaliknya, produk berkualitas dengan karakteristik unik dan spesifikasi sesuai keinginan menarik minat konsumen, membuat mereka puas dan meningkatkan keinginan untuk membeli. Selanjutnya, keputusan penetapan harga harus didorong oleh pembeli, kapan saja ketika konsumen membeli suatu produk. Menjadi, keputusan penetapan harga harus mempertimbangkan kebutuhan dan presentasi pembeli. Selanjutnya, berdasarkan latar belakang di atas dan didukung oleh penelitian terdahulu serta dengan adanya research gap yang dijadikan dasar dalam penelitian ini. Menjadi, berdasarkan latar belakang di atas, penelitian terdahulu dan research gap yang ditemukan, penelitian ini dilakukan sebagai upaya untuk memahami faktor-faktor yang memengaruhi keputusan pembelian. Selanjutnya, berdasarkan latar belakang di atas yang telah dijelaskan, maka permasalahan yang mendasari penelitian ini adalah adanya penurunan penjualan produk Samsung di counter CM seluler pada 5 bulan terakhir, secara berturut-turut yang diindikasikan keputusan pembelian oleh konsumen masih rendah. Menjadi, berdasarkan latar belakang di atas, permasalahan utama dalam penelitian ini adalah penurunan penjualan produk Samsung di counter CM seluler selama 5 bulan terakhir secara berturut-turut yang diindikasikan oleh rendahnya keputusan pembelian konsumen. Selanjutnya, dalam variabel kualitas produk, indikator dari fitur aplikasi yang lengkap mendapatkan skor rata-rata terendah. Oleh karena itu, counter CM seluler disarankan dapat meningkatkan fitur-fitur aplikasi. Menjadi, pada variabel kualitas produk, indikator fitur aplikasi yang lengkap mendapatkan skor rata-rata terendah. Oleh karena itu, counter CM seluler disarankan untuk meningkatkan kelengkapan fitur aplikasi. Selanjutnya, berdasarkan nilai adjusted R-square yaitu sebesar 0,726 yang variabelnya independen yaitu kualitas produk, persepsi harga, dan promosi memberi kontribusi pengaruh sebesar 72,6% terhadap keputusan pembelian. Sedangkan sisanya 27,4% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak disebutkan dalam penelitian ini seperti citra merek, kualitas pelayanan, dan lokasi. Menjadi, nilai adjusted R-square sebesar 0,726 menunjukkan bahwa variabel kualitas produk, persepsi harga, dan promosi berkontribusi 72,6% terhadap keputusan pembelian. Sementara 27,4% dipengaruhi oleh variabel lain seperti citra merek, kualitas pelayanan, dan lokasi. Selanjutnya, sampel yang digunakan sebaiknya lebih banyak. Dengan demikian, selanjutnya dapat semakin memberikan gambaran yang lebih spesifik mengenai kualitas produk, persepsi harga, dan promosi terhadap keputusan pembelian smartphone Samsung. Menjadi, jumlah sampel sebaiknya lebih banyak untuk memberikan gambaran yang lebih spesifik.
mengenai pengaruh kualitas produk, persepsi harga, dan promosi terhadap keputusan pembelian smartphone Samsung. Selanjutnya, hasil penelitian menunjukkan ada beberapa faktor lain yang mempengaruhi keputusan pembelian, sehingga disarankan untuk menambah variabel-variabel lain. Hasil penelitian menunjukkan faktor lain yang mempengaruhi keputusan pembelian, sehingga disarankan untuk menambah variabel lainnya. Paragraf 1. Perkembangan teknologi yang pesat di era modern telah menjadikan smartphone sebagai kebutuhan utama bagi masyarakat dengan berbagai fitur canggih dan desain menarik. Smartphone tidak hanya digunakan untuk berkomunikasi tetapi juga untuk mendapatkan berbagai informasi. Fenomena ini menciptakan peluang bagi perusahaan untuk bersaing melalui inovasi produk yang sesuai dengan kebutuhan dan keinginan konsumen. Kalimat topiknya adalah smartphone menjadi salah satu kebutuhan utama masyarakat di era teknologi modern. Ide pengontrolnya, smartphone digunakan tidak hanya untuk komunikasi, tetapi juga untuk berbagi fungsi lain seperti berbagi informasi. Kalimat pendukungnya, 1. Perkembangan teknologi mendorong hadirnya smartphone dengan fitur canggih dan desain menarik. Smartphone kini digunakan oleh semua kalangan, dari anak-anak hingga orang dewasa. Ketiga, peluang pasar yang besar memotivasi perusahaan untuk terus berinovasi menghadirkan produk sesuai kebutuhan. Kesatuannya, setiap kalimat dalam paragraf mendukung dan memperjelas gagasan utama tentang pentingnya smartphone di era teknologi modern. Koherensinya, paragraf mengalir dengan baik karena setiap kalimat terhubung melalui gagasan yang berkesinambungan. Misalnya penggunaan kata-kata seperti fenomena ini. Paragraf kedua. Berdasarkan hasil penelitian, kualitas produk, persepsi harga, dan promosi terbukti berpengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan pembelian smartphone Samsung di konsorsium seluler Merangin. Untuk itu disarankan agar konsorsium seluler meningkatkan fitur-fitur produk yang lebih lengkap guna memenuhi kebutuhan konsumen, memperbaiki strategi harga agar lebih kompetitif, serta meningkatkan intensitas dan kreativitas promosi untuk menarik minat pembeli secara lebih luas. Langkah-langkah ini diharapkan dapat membantu konsorsium seluler dalam mempertahankan dan meningkatkan penjualan. Kalimat topiknya yaitu hasil penelitian menunjukkan pentingnya kualitas produk, persepsi harga, dan promosi dalam meningkatkan keputusan pembelian. Ide pengontrolnya fokus pada pengaruh ketiga variabel tersebut dan saran untuk pembelian. Kalimat pendukungnya, kualitas produk harus ditingkatkan terutama pada fitur aplikasi yang lebih lengkap untuk menarik konsumen. Persepsi harga perlu diperhatikan dengan strategi yang membuat harga produk terlihat lebih kompetitif. Promosi harus lebih inovatif dan efektif agar mampu menjangkau pasar yang lebih luas. Kesatuannya, semua kalimat mendukung gagasan utama bahwa peningkatan pada ketiga variabel dapat memperbaiki keputusan pembelian konsumen. Koherensinya, paragraf tersusun secara logis dengan transisi seperti untuk itu, serta, dan langkah-langkah ini menjaga hubungan antar ide. Terima kasih. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.